Waduh, how are you? So Puji glad to see Tuhan, you. baik. Love you. Hello semuanya. Hi. Pastor Tia, how many people live here now? For now, I think it's almost 20 people to live here. Oh my But not goodness. every day they live here. Okay. Sometimes when they went from their college, they stay here because here is provide a lot of things that they can working for their task. This is not enough because sometimes the toilet is broken. Yeah. Right now, until now, it's still broken and Right cannot now. be repaired. Usually every day we check our plant. Here. Yeah. So this is where the new ones will go. And then those are the ones already 4 times. Yeah, So, but in this place, this is where you're cooking for 20 people sometimes. for 20 people. Yeah. Yeah, we take turn. Wow. For 20 people, 20 food, apa ya? Enough food for 20 people. Wow. Yeah. Yeah, this is where the kids cleaning their stuff. They're washing their own they're- clothes. uh-uh. You don't have a washing machine. We don't have the washing machine. So we're doing discipleship here. Outside. So when we are doing the discipleship, we put keluarkan semua, and then we doing the discipleship here because we don't have the room inside. So when you do the discipleship, how many kids are coming? right now it's almost 20. Oh my goodness, look at this space. So this is the space where 20 kids are studying. Yeah, they take turn to study inside this room. And then in addition, you're using the same place for the counseling. Aika, you're doing this counseling as well and pursuing this. We believe in this and we want everyone to be healthy. Girls room. Tara. Oh my goodness. Yeah. Hi girls. How do you fit 15 girls in here? Oh my goodness. Like a sardine. Sometimes these two of bed for 4 people. Yeah. Yeah. And you're still laughing. Yeah. It's okay, it's joy. It is joy. Part of what you have here are things that you want to use to bless other people, Yeah. right? I'm so blessed that we are complete each other Mm. in our ministry and to teach our kids also for the kakak-kakak in verticals. They teach the kids. It's I think they're better than me. No. We're the body of Christ, and then we all have a job to play. We are Yeah. complete each other. Yeah. And I'm so blessed to have them in my life, and we serving God together. It's so blessed for me. For 15 years, this ministry has been changing lives and bearing fruit, and you are the fruit. Let's pray together. And in closing, Jesus, I thank you for this. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, senang bisa ada di sini lagi bersama Bapak Ibu. Dan hari ini kita masih terus berada melanjuti dari seri kehidupan kerajaan. Dan ini masih kelanjutan dari bagian yang kedua. Dan sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami
dan kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara dalam hidup kami melalui firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Pimpin kami agar hidup kami senantiasa berjalan dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat yang ke-17 sampai yang ke-20, Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, minggu lalu dari seri kehidupan kerajaan, kita belajar tentang bagaimana perilaku kehidupan dalam kerajaan. Dan materi yang disampaikan firman Tuhan adalah tentang ucapan bahagia. Dan di sana dikatakan minggu lalu, ini adalah sifat-sifat yang mendatangkan kebahagiaan sejati dari Tuhan pada umatnya dalam kerajaan surga. Dan kita akan mengetahui apa tujuan di balik semua itu. Tujuan dari ucapan bahagia ini secara langsung, setelah ucapan bahagia ini kita belajar tentang garam, terang, dan hukum. Jelek dan menjijikan itu adalah ulat. Bahkan kehadirannya itu tidak heran membuat sebagian orang akan berteriak histeris. Apalagi kalau kita mengamati ulat itu ketika dia mengeluarkan cairan dari mulutnya, lalu cairan itu membalut tubuhnya dan menjadi kepompong. Dalam waktu beberapa minggu, ulat yang dalam kepompong itu berproses dan berubah bentuk. Perubahan yang terjadi dari dalam. Dia berubah menjadi kupu-kupu dengan perpaduan warna yang indah pada tubuh dan sayapnya. Tidak hanya membawa keindahan, tetapi kehadirannya juga berguna. Ketika ia hinggap kepada bunga, dengan kakinya dia kemudian memindahkan serbuk sari dari satu bunga itu kepada kepala putik bunga yang lain. Dan terjadilah yang disebut dengan penyerbukan.
putik yang diserbuki kupu-kupu itu kemudian berubah menjadi cikal bakal buah. Ia menjadi berjasa bagi ekosistem alam. Semula ulat yang jelek, menjijikan, dan dianggap sebagai perusak tumbuhan, dedaunan yang kemudian rusak, telah berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan berguna. Semula dia hanyalah pengganggu, merusak tanaman, kehadirannya dianggap tidak berguna dan tidak bermanfaat. Lalu lewat proses perubahan yang kita sebut sebagai metamorfosis, proses peralihan susunan atau proses perubahan bentuk. Gereja yang adalah tubuh Kristus adalah komunitas yang bermetamorfosis. Dalam gerejalah setiap orang, engkau dan saya, kita berproses, bertumbuh dan belajar. Berproses untuk bertumbuh dan belajar identik dengan perubahan bentuk. Gereja yang mengajar sedang menolong umatnya untuk berubah bentuk. Gereja yang mendidik umatnya menjadi teladan dalam perubahan hidup. Siapa yang mengajar dan mendidik umat dalam gereja? Kita akan sama-sama menemukan jawabannya hari ini. Di dalam gereja kita diajar dan dididik untuk berubah bentuk. Dan kira-kira bentuk seperti apa yang dimaksudkan oleh firman? Bentuk seperti apa yang dikehendaki Tuhan bagi engkau dan saya sebagai warga kerajaan Allah? Di sini kita melihat perubahan bentuk yang dikehendaki Tuhan adalah perubahan karakter. Karakter adalah rangkaian dari ciri perilaku yang terpola dalam hidup kita. Karakter merupakan unsur yang menjadi kepribadian engkau dan saya. Sebagai bagian dari kepribadian, karakter merupakan kesan menyeluruh tentang diri kita sebagaimana engkau dan saya kita dilihat oleh orang lain. Dan coba kita tanyakan pada diri kita, apa yang orang lain yang sesama keluarga terdekat lihat pada diri kita sebagai komunitas gereja yang punya karakter khusus dan berbeda. Lantas mengapa kita perlu mengubah karakter? Karena tiap orang mempunyai pilihan dan kesempatan untuk berkembang dan berubah ke tahap yang lebih tinggi dan mulia. Tahap yang lebih tinggi dan mulia. Perubahan tertinggi dan mulia seperti apa yang dapat engkau dan saya yang kita akan capai dalam hidup sebagai umat gereja. Hidup terdiri atas deretan kesempatan untuk kita berubah. Tulis Paulus, bermetamorfosis. Dalam 2 Korintus 3 dia mengatakan, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Bahasa aslinya itu serupa segambar dengan yang diubah. Diubah menjadi gambar aslinya. Kira-kira apa gambar asli kita yang sebenarnya? Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan mengetahui apa gambar asli kita yang sebenarnya. Yang kemudian gambar asli itu telah rusak karena dosa. Pengajaran firman tentang bermetamorfosis ini terdapat dalam berbagai tulisan kitab suci dengan konsep seperti berubah rupa, bertobat, mengubah pikiran, menyesali, berbalik dan sebagainya. Dia menggunakan kata bermetamorfosis. Orang sering mengira bahwa yang dimaksud Alkitab itu tentang perubahan atau bermetamorfosis itu terjadi sekejap, seketika, saat itu juga. Padahal kalau kita teliti dengan lebih lagi tentang tulisan-tulisan kitab suci selalu memakai keterangan waktu.
biasa dia memakai kata keterangan waktu participle atau continue, yang berarti terjadi dalam jangka panjang. Bukan malam ini saya memutuskan bertobat, besok langsung saya sepenuhnya menjadi orang yang 100% berbeda. Tetapi dia menggunakan kata kita berproses dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Perubahan karakter merupakan perkembangan secara terus-menerus dan perlahan-lahan. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan karakter Kristus. Itu yang kita temukan dalam kitab suci. Apa artinya? Apa itu karakter Kristus? Dan inilah gaya hidup kerajaan di mana Yesus sang model bagi engkau dan saya. Kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, di situ pernyataan sekaligus perintah Kristus bagi para murid, pengikutnya, bahwa mereka yang telah mengikut Kristus disebut sebagai garam dan terang dunia. Mereka telah mengambil bagian sebagai garam Kristus dan terang Kristus. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Mereka telah mengambil bagian dari hidup Kristus untuk melaksanakan tugas Kristus. Kita familiar dengan istilah lomba lari maraton. Lomba lari maraton itu sebenarnya dapat diibaratkan seperti mungkin kalau hidup sehari-hari itu kayak kita awal mula menempuh karir dalam pekerjaan dan sesuatu yang kita sangat suka gitu. Awalnya itu kita start dengan penuh semangat, sukacita dan penuh pengharapan. Tetapi kemudian dalam perjalanan yang kita jalani, kita kemudian merasa letih, merasa capek. Dalam keadaan itu emosi yang tidak stabil, kemudian kita mulai berkalkulasi. Berapa kilometer lagi saya bisa menyelesaikan ini? Apakah saya akan mencapai garis akhir? Seringkali muncul perasaan saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah tidak mampu lagi karena ini dan itu, dan lebih baik saya berhenti sampai di sini. Para pelari maraton selalu mengalami perasaan seperti ini. Mereka menyebut tahap ini disebut sebagai dead point. Kalau kita kemudian lemah secara mental, maka kita akan berhenti di tengah jalan. Saya ingin katakan seperti ini Bapak Ibu, mati bagi Kristus itu mudah sekali, selesai. Tapi hidup bagi Kristus, tidak banyak orang yang mau. Karena apa? Menjalani hidup bagi Kristus dalam dunia ini gak gampang. Ada peristiwa setelah Kristus bangkit, dia berjumpa dengan Petrus. Ketika Kristus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus itu, kalau dalam bahasa aslinya itu, aku agape, aku mau mati bagi engkau. Itu berulang-ulang kali dia jawab seperti itu. Aku mau mati bagi engkau. Aku mau memberikan nyawaku bagi engkau. Tapi jawabannya Yesus tuh aneh. Enggak, aku enggak mau kamu mati bagiku. Aku mau kamu hidup. Aku mau kamu filea. Gembalakan domba-dombaku. Hidup, lakukan tanggung jawab yang aku perintahkan. Mati selesai. Tapi kata Yesus, no. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, jangan hanya kita berani mati bagi Kristus, tapi kita harus berani hidup bagi Kristus. Berani hidup bagi Kristus untuk rumah tangga kita, berani hidup untuk Kristus untuk pekerjaan kita,
berani hidup untuk Kristus, untuk pelayanan kita, berani hidup untuk Kristus, untuk bisnis yang sedang kita bangun. Sebaliknya dalam dead point, dalam kita menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kita atau dalam lomba lari maraton, kalau kita berhasil meyakini diri kita, maka akan muncul semangat. Semangat itu biasanya disebut sebagai second wind. Bagaikan kita mendapatkan angin segar yang baru, lalu muncul semangat yang baru, dan membuat tubuh kita kembali untuk meneruskan perjalanan kita atau lomba lari kita. Bukankah dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita kerap kali mengalami perasaan-perasaan tahap awal start, penuh semangat, kadang-kadang orang suka sebut kasih mula-mula, sukacita mau melakukan segala sesuatu dengan penuh gairah. Lalu kemudian di tengah perjalanan, ketika ada challenge, ketika ada kesulitan, muncul dead point. Itu kita sering lihat dalam kitab suci. Kerap kali nabi-nabi dalam menjalankan tugas, mereka mengatakan, Tuhan ambil saja nyawaku. Tapi tidak kunjung diambil-ambil sama Tuhan. Lakukan tugasku, sana, pergi ke sana. Dan kita bahkan sebagai orang Kristen kerap kali juga menyampaikan hal yang sama kepada Tuhan. Saya tidak sanggup lagi hidup, saya mau pulang saja ke rumah Bapa. Ingin berhenti, merasa lelah, tetapi second wind itu datang dalam bentuk kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus yang memberi kekuatan dari dalam hidup kita untuk kita bertahan dan menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Maraton estafet ini melambangkan kehidupan. Hidup bukanlah tentang lari perorangan, tetapi lari bersambung. Kita menerima tongkat estafet dari generasi pendahulu, lalu menyerahkan kepada generasi penerus. Dan generasi penerus akan meneruskannya lagi. Dan begitu seterusnya. Hidup kekristenan itu berbicara tentang kita mewaris dan mewariskan tongkat estafet. Kita menerima tongkat estafet terang Kristus, garam Kristus dari generasi sebelum kita. Orang-orang yang diutus Tuhan untuk mendoakan engkau dan saya, orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi engkau dan saya, orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberikan teladan hidup bagi engkau dan saya, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan Injil Kristus bagi engkau dan saya. Itu artinya kita sedang menerima tongkat estafet dari Kristus melalui orang-orang yang Dia utus bagi engkau dan saya. Lalu ketika kita menerima tongkat estafet dari Kristus, setelah kita menerima warisan itu, Kristus berkata, wariskan terang Kristus, garam Kristus bagi generasi kemudian. Kepada orang-orang yang engkau dan saya jumpai. Kalau kata Paulus dalam 1 Korintus 11, ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Kristus model bagi kita bagaimana hidup menjadi garam dan terang. Para murid gereja abad pertama, orang-orang percaya yang telah memberitakan Injil bagi engkau dan saya adalah orang-orang yang mengambil bagian untuk meneruskan garam dan terang Kristus. Kristus model bagi engkau dan saya, bukan yang lain. Taruh dalam
pikiran kita dan hati kita hanya Kristus model bagaimana saya hidup. Bukan orang-orang tertentu, bukan rohaniawan tertentu, hanya Kristus yang saya lihat sebagai role model dalam hidup saya. Bukan yang lain. Dalam kerajaan Allah, Kristus modelnya. Hidup Kristuslah yang kita lihat, yang menjadi panutan bagi hidup kita. Dan bukan yang lain. Di dalam gereja, tubuh Kristus, Kristuslah role model kita. Apa artinya itu? Yang kedua, ketika Kristus menjadi role model kita, hanya Yesus teladan kita. Dia role model kita, itu artinya dia teladan bagi engkau dan saya. Jangan meneladani rohaniawan yang lain, jangan meneladani manusia yang lain, teladanilah Kristus. Cara Yesus menjalani hukum Taurat berbeda dengan orang-orang Farisi. Ketika Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Musa atau ajaran nabi-nabi, tetapi aku datang untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya bagaimana menjalani hukum Musa dan perkataan Tuhan lewat firman yang disampaikan oleh para nabi." Ini melihat spirit yang berbeda. Spirit dari hukum Taurat dan ajaran para nabi adalah spirit kasih Allah. Kasih Allah yang apa? Memulihkan. Kasih Allah yang memperbaiki. Kasih Allah yang menolong engkau dan saya kepada jalan kebenaran. Tetapi spirit ini kemudian tidak dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka hanya menaati hukum untuk tujuan memamerkan, membanggakan diri, dan membandingkan diri dengan orang lain seolah-olah mereka lebih baik, lebih suci, lebih mulia, lebih hebat dari orang lain. Dan itu yang kita temukan dalam perjanjian baru. Tidak sedikit mereka berdoa, "Tuhan, aku bersyukur tidak tidak sama seperti orang itu, orang sana, dia ini dan sebagainya. Saya berpuasa, berdoa, dia enggak itu." Itu spirit yang mereka bawa ketika menaati hukum Tuhan. Saya ingat waktu kapan hari ada di satu tempat bercanda dengan beberapa teman. Di situ saya bilang, "Wah, ini jarang datang ke gereja." Lalu satu teman saya itu ngobrol, "Pak Pendeta nggak boleh menghakimi begitu. Belum tentu dia nggak ke gereja hari Minggu, dia nggak kelihatan di sini, nggak ibadah gitu." Kita nggak pernah tahu, itu sebabnya kita tidak bisa menghakimi orang lain. Dan hidup beragama yang dikehendaki oleh Tuhan itu bukan hidup beragama tanpa kasih pada Tuhan dan sesama, tetapi hidup yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Ahli Taurat dan orang Farisi menaati hukum hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka hanya memikirkan tentang bagaimana mencapai pencapaian tertentu untuk kebanggaan diri. Lalu mereka kemudian kehilangan makna dan spirit yang benar dari hukum Taurat. Tuhan hilang dari hati mereka, tidak ada lagi tempat bagi sesama di dalam hati mereka. Yang ada hanyalah diri sendiri dan segala kepentingan. Kepentingan menjalani hukum Taurat itu kepentingan untuk mereka apa? Itu yang selalu ada di pikiran mereka. Di sini Yesus mengatakan dialah teladan. Kita diminta untuk menjalani hukum Taurat, perintah Tuhan, mencontohi Kristus. Bukan mencontohi ahli Taurat dan orang Farisi. Itulah perintah Kristus kepada para murid pengikutnya. Meneladani Kristus.
Ketika kita meneladani Yesus, maka hidup Yesus akan membawa dampak bagi hidup engkau dan saya. Hidup kita pasti akan berubah, karena kuasa perubahan yang mengubah hidup kita hanya ada dalam Kristus. Maka gaya hidup kita, karakter kita berubah seperti Kristus yang kita teladani. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang punya kuasa. Hanya Kristus satu-satunya yang punya kuasa untuk mengubah hidup engkau dan saya. Hanya Kristus satu-satunya pribadi yang bisa mengubah karakter yang sudah melekat dalam diri kita. Meneladani Kristus membawa dampak yang membuat engkau dan saya mengutamakan apa yang diutamakan oleh Kristus. Untuk bisa memiliki gaya hidup kerajaan Allah, maka perlu ada arus dua arah. Usaha kita, komitmen kita, kemauan dari dalam diri kita, dan juga penyerahan kepada keterlibatan Tuhan. Usaha kita, kemauan kita adalah pilihan yang kita buat secara sadar untuk mau berubah, mau diproses, mau dibentuk, mau dicabut segala karakter yang menjadi batu sandungan. Dalam 2 Korintus 3, 18b dia mengatakan, dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Kristus. Makin lama kita makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh dan roh itu adalah Tuhan. Di sini kata diubah sepadan dengan kata berubah. Sebagaimana orang yang diobati adalah orang yang sakit, butuh berobat, tahu dia butuh pertolongan. Itu yang Yesus selalu katakan bahwa orang berdosa itu ibarat orang sakit yang butuh pertolongan. Tapi orang Farisi, ahli Taurat, mereka menganggap dirinya bukan orang sakit. Itu sebabnya mereka tidak membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya di sini kita menemukan dalam 2 Korintus 3 menunjukkan sumber daya dari metamorfosis, yakni dari Tuhan yang adalah roh. Yang sanggup mengubah engkau dan saya. Itu sebabnya kita diminta untuk terus berdoa bagi orang-orang yang kita melihat mereka membutuhkan kasih Kristus. Bapak Ibu, kita dalam Kristus, ketika kita diubah oleh Kristus, ketika kita melihat sesama kita jatuh dalam dosa, atau mereka yang bergumul dengan dosa-dosa tertentu, yang ada dalam hati kita adalah orang itu butuh Kristus. Orang itu butuh Roh Kudus. Kenapa? Kita lihat diri kita, saya diubahkan oleh Kristus. Saya dipimpin oleh Kristus. Kuasa Kristus yang mengubah hidup saya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan tidak ada kesombongan dalam hati karena saya melakukan ini, karena saya berbuat itu, maka saya menjadi orang yang lebih baik. Gak ada dalam hati kita seperti itu. Itulah sikap orang Farisi. Saya lebih baik karena saya melakukan ini dan itu. No. Dalam tubuh Kristus, kita tahu saya diubahkan oleh Kristus. Dan ketika kita melihat ada yang tersandung jatuh dalam dosa, hati kita, Tuhan, orang itu butuh Kristus. Kita tidak datang dengan penghakiman, tapi kita datang dengan pengharapan. Mau berubah? Kristus penolong. Tidak bisa katakan, mau berubah? Saya akan bimbing kamu. Yang punya kuasa Kristus. Role model kita Kristus, kita diminta hanya untuk meneladani Kristus,
Ketika kita meneladani Kristus, kuasa Kristus yang mengubah hidup kita, lalu kita menerima tongkat estafet dari Kristus, sang garam dan sang terang, yang hidup dengan spirit kasih, akan kita teruskan kepada orang-orang yang kita jumpai. Dalam hal ini kita secara sadar membuat keputusan untuk berubah karena Kristus. Dan Kristus mengubah kita dari dalam. Kita berubah dan menjadi orang-orang yang membawa garam dan terang bagi dunia. Seperti ulat yang diubah dalam kepompong, menjalani perubahan, diubah oleh pencipta melalui proses yang terjadi dalam kepompong itu. Dan ketika dia selesai dari proses itu, dia tidak lagi membawa kerusakan, tetapi membawa manfaat bagi alam. Demikian engkau dan saya, kita yang terikat dalam dosa, itu bagaikan ulat yang hanya menjijikan kehidupannya, membawa penderitaan, membawa luka, membawa kerusakan. Tidak berguna. Tetapi dalam gereja itu ibarat kita sedang ada dalam kepompong tubuh Kristus. Kita sedang diubah oleh Kristus. Diproses oleh Kristus. Dan akhirnya dalam proses itu kita mempunyai tujuan hidup. Arti hidup yang benar dan mulia. Menjadi garam dan terang dunia. Menjalani firman Tuhan dengan spirit yang benar, spirit kasih. Itulah kebenaran dari kehidupan kerajaan, bagaimana engkau dan saya kita hidup dengan nilai-nilai value yang benar dalam terang Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu bisa berdiri. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami pagi ini. Tuhan, kami awalnya adalah orang-orang yang menjijikan, yang terikat dengan dosa. Kami semua, tidak ada satupun. Tetapi ketika kami melihat diri kami sekarang dalam tubuh Kristus, kami menjalani proses yang tidak mudah ya Tuhan. Kadang-kadang kami menyerah, kadang-kadang kami ingin mundur, kami ingin lari dan berhenti. Kadang-kadang godaan di luar begitu mengenakan ya Tuhan. Tetapi kami berterima kasih karena Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. Roh Kudus terus menguatkan kami untuk menjalani proses ini ya Tuhan. Kadang-kadang di awal kami begitu bersemangat, bersuka cita ya Tuhan. Tapi ketika kami berbenturan Tuhan dengan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan keterikatan tertentu, ego, apapun itu ya Tuhan, kami sulit ya Tuhan. Tapi kami bersyukur, Roh Kudus menemani kami dalam masa-masa itu, sehingga kami punya kemenangan ya Tuhan. Tuhan, kami mau menjalani hidup kami sebagaimana Engkau menjalani hidup. Kami hanya melihat Engkau, Engkaulah role model dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang kami teladani ya Tuhan. Banyak orang yang akan mengecewakan kami di luar sana. Dan mungkin ada rohaniawan yang mengecewakan kami. Itu sebabnya firman-Mu berkata untuk kami hanya mengikut teladan Kristus, melihat Kristus. Kami tidak mau bergantung kepada manusia, kami tidak mau bergantung kepada rohaniawan, tapi kami hanya mau bergantung kepada Kristus.
Tolong kami dan pimpin kami ya Tuhan. Kami mau menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang sedang terikat dengan dosa, jatuh ke dalam dosa, kami tahu mereka membutuhkan pertolongan Kristus. Jalan keluarnya dalam Kristus. Dan tidak ada tempat di hati kami untuk merasa lebih baik dari mereka. Roh Kudus angkat itu, agar kami tidak merasa hidup kami lebih benar dari mereka dan boleh mengata-ngatai mereka, boleh menyampaikan hal-hal yang menyakiti mereka. Yang ada di hati kami hanya bersyukur kepada Tuhan. Kami menang atas dosa. Kami diubahkan karena kuasa Kristus, karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Sehingga spirit itulah yang akan kami bawa ketika kami berjumpa dengan orang-orang di luar sana. Kami tidak mau membawa spirit ahli Taurat, orang Farisi yang merasa diri lebih benar, yang merasa lebih baik dari orang lain. Tapi spirit Kristus, spirit yang selalu mau memulihkan hubungan, spirit yang selalu mau menolong orang lain, merangkul orang lain, memberikan pengharapan kepada mereka bahwa hanya dalam Kristuslah ada perubahan hidup. Tuhan, tolong kami dan pimpin kami. Inilah tubuh Kristus, inilah kerajaan Allah. Dan kami hidup sesuai dengan value-Mu ya Tuhan. Kami tidak ingin mengambil value dari luar sana, tapi nilai-nilai dari Tuhanlah, tujuan Tuhanlah yang kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dengan damai sejahtera, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, menolong dan menyertai hidupmu sepanjang hari, sepanjang minggu yang engkau jalani. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Young Adults, mari meluangkan waktu untuk Tuhan dalam A Day of Pause di tanggal 12 Juli di ICA East dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Biaya pendaftaran Rp100.000 sudah termasuk makan, snack, dan t-shirt. Daftarkan dirimu hari ini dan mari diperbaharui kembali bersama Tuhan. ICA sedang mencari volunteer untuk bergabung di tim live stream hari Minggu pagi. Tugasnya termasuk operator kamera, streaming video, LCD, dan lainnya. Klik QR untuk info lebih lanjut dan daftar untuk membantu menyebarkan Injil ke seluruh belahan dunia. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya.
Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.